akan dapat menemukan Great Dao of the Sword yang sudah punah dan akan dapat meminjam asal mula Great Dao yang masih ada dalam kegelapan. Jika tidak ada anak kilin, mustahil untuk meminjam energi ini. Terlebih lagi, anak kilin itu seperti penanda posisi. Itu dapat membantu Yelang menemukan asal-usul jalan pedang yang agung. Pada saat yang sama, jika Yelang memperoleh jejak kehendak leluhur pedang, dia akan membiarkan anak kilin menelannya. Dia akan bisa mendapatkan 3 kali lipat hadiahnya. Kerja bagus. Yelang menepuk kepala anak unicorn itu dengan lembut, matanya penuh kasih sayang. Setelah kematian leluhur pedang, kekuatan para praktisi pedang itu menurun hingga tingkat yang tidak diketahui karena punahnya asal-usul Dao Agung. Jika Anda tidak menciptakan metode tertinggi Anda sendiri, Anda tidak akan pernah bisa membuat kemajuan lebih lanjut dalam hidup. Contohnya, organisasi kultivasi pedang besar seperti Villa Changdao telah berakhir dengan kematian leluhur pedang. Tapi Yelang berbeda. Dengan anak kilin binatang buas asli, kekuatan bermain pedangnya telah meningkat 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, dia memperoleh wasiat dari leluhur pedang 6 benang. Bahkan jika itu tidak sebaik kartu pengalaman wasiat 10 leluhur pedang 1 kali yang digunakan di area terlarang barusan. Tapi dia tidak takut pada Rong Dao tertinggi. Bahkan ketika menghadapi makhluk-makhluk tertinggi yang menciptakan hukum tertinggi mereka sendiri, selama mereka belum pernah berjalan lebih dari 10.000 mil jalan tertinggi, dia juga bisa melawan balik. Atau bahkan membunuh. Dia menepuk kepala anak kirin itu dan membiarkannya duduk. Yelang melihat sekeliling surga yang dipenuhi dengan kicau burung dan bunga dan berkata dengan malas dan acuh tak acuh. Klan Bulan memperlakukan kita seperti ini. Mereka tahu kita akan datang, tetapi mereka hanya mengawasi kita dan bahkan tidak mengundang kita untuk minum. Xiao Wu dan Yelan sedang menghadapi musuh yang tangguh. Aku bahkan tidak merasakan ada yang mendekat. Mereka berkumpul di sekitar Yelang dan melihat sekeliling. Yelan diam-diam mengingatkan Yelang bahwa kamu membunuh Yue Wuhen terlebih dahulu. Jadi klan Bulan pasti memiliki niat membunuh terhadapmu. Sekarang leluhur pedang telah gugur. Pemahamanmu tentang Dao Agung pedang pasti akan menurun. Klan Bulan juga memiliki Supreme yang bertanggung jawab. Jadi ingatlah untuk tidak memprovokasi klan Bulan. Orang bijak tidak pernah menderita kerugian di depannya. Bab 1735 Niat Baik Klan Bulan. 2 dalam 1. Kesabaran. Dia bukan pria yang beruntung, jadi mengapa dia harus menanggungnya? Kau hanya pura-pura tuli dengan apa yang kukatakan, kan? Yelang menepuk kepala anak kilin di bahunya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya dari kejauhan. Ruang membatasinya. Seorang dewa dari alam dua lotus ditahan di depannya. Dewa domain dari klan Bulan menunjukkan ketakutan di wajahnya dan kengerian di matanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa Yelang akan begitu mengerikan. Dengan tubuh di alam langit, dia benar-benar mampu menghancurkan dewa alam lotus kedua. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Salah paham Tuan Ye. Ini semua salah paham. Dewa alam lotus kedua gemetar ketakutan di depan Yelang. Kesalahpahaman. Yelang mencibir dengan nada menghina. Dan berkata dengan dingin, kamu menyelinap dan menyergap di dekat sini, dan kamu masih mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Dewa domain klan Bulan menelan ludahnya dan menjelaskan. Saya melihat Tuan Ye dan yang lainnya sepertinya memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi saya tidak mengganggu mereka. Ini adalah kesalahan saya karena mengganggu Tuan Ye. Saya harap Tuan Ye akan memaafkan saya. Tuan Ye datang dari jauh untuk membawa kehormatan bagi klan Bulan kami. Pemimpin klan telah mengundang Anda. Saya harap Tuan Ye tidak keberatan dengan tempat tinggal saya yang sederhana ini. Yelan dengan cemas mengingatkan Ye Langit bahwa tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama. Pergi cepat. Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk pergi? Yelang meletakkan dewa domain klan Bulan dan berkata dengan santai, pimpin jalan. Melihat Yelang tidak memasukkan kekhawatirannya ke dalam hati. Yue Wuhen sudah mati. Mari kita terus membahas masalah ini. Hal ini lebih berbahaya daripada bermanfaat bagi klan Bulan. Terlebih lagi, pemimpin klan Bulan tidak menyadari beberapa hal yang terjadi antara dia dan Yue Tianyin. Dia bukanlah pria yang beruntung. Jadi dia tidak akan menghadapi drama berdarah karena dipandang rendah oleh klan Bulan dan dipisahkan secara paksa. Silakan. Dia adalah penjahat besar. Acara kunjungan semacam ini adalah momen penting baginya. Mengikuti di belakang Dewa Alam Lotus kedua, Yelang dan dua lainnya, bersama dengan bayi kilin, berjalan keluar dari mata air bunga persik tempat burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga bermekaran. Kami tiba di area inti klan Bulan di mana cahaya bulan sangat terang. Meskipun mereka disebut suku, pada kenyataannya jumlah anggota klan Bulan telah melebihi 100 juta. Bahkan sebuah bintang kecil tidak dapat menampung sejumlah besar anggota klan Bulan. Sebagian besar dilarang memasuki area inti karena aturan ketat. Mereka yang bisa tinggal di area inti adalah semua anggota klan Bulan yang paling elit. Tidak ada deretan istana dan bangunan tinggi. Tetapi hanya deretan rumah-rumah kecil yang kuno. Sepertinya desa yang ditinggalkan di tengah antah berantah. Saat berjalan di jalan, Yelang dan yang lainnya melewati banyak jenius dari klan Bulan. Yang menyebabkan banyak jenius dari klan Bulan memandang mereka dengan jijik. Dia sangat telanjang sehingga dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan warna aslinya, seolah-olah dia ingin menguliti Yelang hidup-hidup dan menarik keluar tendonnya. Dewa domain klan Bulan tersenyum meminta maaf dan berkata, Tuan Ye, Nona Tianyin adalah gadis yang sangat cantik di klan Bulan kami. Dia memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu berapa banyak jenius klan Bulan yang telah bekerja tanpa lelah untuk berlatih demi melihat Nona Tianyin.
Bahkan dapat dikatakan bahwa banyak jenius klan bulan memiliki hati tahu yang ulet karena mengikuti Nona Tianyin. Beberapa hal antara kamu dan Nona Tianyin akan menyebabkan permusuhan setelah tersebar di antara klan bulan. Harap jangan dimasukkan ke hati. Begitu kata-kata itu jatuh, di desa klan bulan, ada suara marah dari orang yang sombong. Yelang, kamu menindas Nona Tianyin. Kebencian ini tidak dapat didamaikan, aku akan melawanmu sampai mati. Jika kamu seorang pria, jangan bersembunyi di balik Dewa Domain. Jika kamu punya nyali, mari bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Para jenius klan bulan semua berteriak-teriak untuk mengalahkan Yelang dan membunuhnya. Sebelum Dewa Klan Bulan dapat mengusir para jenius ini. Yelang sudah mengangkat tangannya. Anak unicorn di bahunya tergantung di atas kepala Yelang. Itu seperti versi sederhana dari Jalan Agung Pedang yang memancarkan cahaya putih kabur. Ciut. Pedang pemusnahan ditarik keluar. Namun, terlihat garis putih. Ratusan jenius klan bulan dipotong menjadi dua jika mereka membuka mulut atau mengungkapkan niat membunuh mereka. Ini adalah jenis yang memotong inti jalan bersama-sama. Tidak dapat dipulihkan. Kematian dan penghilangan. Seseorang pernah berkata bahwa raksasa tidak perlu peduli dengan ejekan semut. Yelang bergumam pada dirinya sendiri. Melihat kabut darah yang meledak satu demi satu di antara para jenius klan bulan, Yelang berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, lalu mengapa kamu masih membunuh orang? Yelang memutar matanya dan berkata, aku membunuh orang yang mengatakan itu juga. Semuanya. Mundur jika ada yang mengganggu Tuan Ye lagi, aku akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Dewa Domain Klan Bulan meraung pada para jenius yang lewat. Melihat anak-anak yang dulunya saling bersaing dan bersinar terang di klan bulan ini, mereka mati seperti semut di tangan Yelang. Hatinya berdarah. Mereka yang dibunuh Yelang semuanya adalah anggota fondasi klan bulan. Dia bahkan punya anak haram yang baru saja terbunuh. Tetapi dia tidak berani marah pada Yelang meskipun Yelang hanya berada di alam Changqiong. Tetapi kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada dirinya. Dewa Alam Lotus kedua. Tidak cocok sama sekali. Merie. Tolong jangan terlalu serius dengan anak-anak muda ini, silakan ikuti saya ke kediaman pemimpin. Dewa Alam Lotus kedua mendesak dengan sanjungan. Yelang mencibir. Aku tidak jauh lebih tua dari para jenius klan bulan kalian, tetapi aku tidak seburuk mereka. Aku sangat lemah di usia setua ini. Dia tidak terus melakukan kejahatan. Jika ada orang yang tidak kusukai ditampar sampai mati. Dia tidak keberatan dengan tetapi jika aku tidak memprovokasinya dan tidak ada keuntungan yang bisa didapat, aku lebih baik tidak melakukan apapun. Menemani Dewa Domain Klan Bulan, Yelang dan dua lainnya datang ke sebuah rumah tua di belakang desa. Begitu mereka masuk, cahaya bulan yang terang menyelimuti ketiga orang dan seekor anak unicorn. Ketiga orang dan anak unicorn itu semua merasa lega dan kelelahan mereka memudar. Energi yang tidak dapat dijelaskan membuat Yelang dan yang lainnya merasa nyaman dan bahagia tak terlukiskan. Konon katanya klan bulan memiliki rahasia besar. Aku tidak pernah menyangka bahwa klan bulan benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Sebagai orang suci istana kekaisaran Xuan Yu, Yelang berpengetahuan luas dan berpengalaman setelah hanya beberapa saat, dia menyadari betapa luar biasanya desa-desa di area inti ini. Melihat apa yang Yelang dan Xiao Wu katakan, Yelang menjelaskan dengan nada serius, ini seharusnya menjadi tempat kelahiran leluhur klan bulan. Ini sudah ada sejak sebelum malapetaka. Rumah kuno di sini mungkin pernah dihuni oleh dewa domain tingkat atas atau bahkan makhluk setingkat supreme. Ini adalah tempat di mana orang-orang seperti itu berlatih dalam pengasingan, bahkan jika tidak ada harta yang tersisa. Sisa-sisa aura masih memiliki esensi Taoisme, yang memiliki manfaat mengerikan bagi latihan para kultivator. Klan bulan mampu bertahan dari malapetaka hingga sekarang, jadi orang bisa membayangkan betapa dalamnya fondasi mereka. Meskipun banyak leluhur setingkat supreme telah meninggal dunia, kediaman mereka tetap dilestarikan hingga saat ini. Meskipun desa di sini terlihat bobrok, sebenarnya sama sekali tidak kalah dengan dunia pencerahan istana kekaisaran Xuan Yu. Bahkan bagi keturunan dengan darah klan bulan, itu lebih bermanfaat daripada dunia pencerahan. Dapat dikatakan bahwa begitu keturunan klan bulan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal di area inti, itu sama dengan terbang ke atas pohon dan menjadi burung phoenix. Dan ada kemungkinan untuk mendapatkan warisan dari leluhur klan bulan. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Sein Istana Kekaisaran Xuan Yu, Anda memang berpengetahuan luas. Klan bulan kami hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan dunia Xuan Huang. Aku tidak menyangka Yang Mulia Sein tahu semua detail cabang-cabang ini dengan jelas. Pemimpin klan bulan bertepuk tangan ringan dan berjalan keluar dari ruang dalam. Di sampingnya ada seorang wanita cantik dengan sosok anggun. Dia adalah dewa dari alam tiga lotus dengan penampilan yang cantik dan Yue Tianyin agak mirip dengannya. Ternyata dia adalah nyonya dari klan bulan. Yang telah Yelang dan Yue Tianyin temui berkali-kali dalam reinkarnasi roda mimpi. Saat ini, wanita cantik itu menatap Yelang dengan tatapan muram dan niat membunuh. Seolah-olah dia tahu bahwa Yelang telah menindas putrinya berkali-kali. Tuan Patriark, sepertinya nyonya sangat tidak senang dengan kedatangan saya. Yelang menemukan tempat duduk dan duduk seolah-olah itu rumahnya sendiri dan memberi isyarat kepada Yelang dan dua gadis lainnya untuk duduk juga. Dia menyilangkan kakinya dan menatap pemimpin dan nyonya klan bulan dengan acuh tak acuh, berkata, mengapa? Apakah karena aku membunuh Yue Wuhen sebelumnya dan memukulinya habis-habisan? Jadi kamu ingin mengadakan perjamuan Hongmen di sini untuk membunuhku? Yelang Yu masih berani menyebut Wuhen.
Matriark klan bulan sangat marah dan rambutnya berubah merah. Seperti cabai merah menyala. Sebagian besar kepribadian dominan Yue Tianyin diwarisi dari ibu kandungnya. Wu Hente nama yang kau berikan padanya sama seperti namanya. Aku tidak bisa menyebutkannya lagi, kan? Ye Lang tidak berniat untuk masuk jauh ke dalam kemah musuh. Dia tampak acuh tak acuh dan sama sekali tidak menganggap serius klan bulan. Pemimpin klan bulan menahan istrinya yang hendak menyerangnya dan menatap Ye Lang. Dia sudah menyesuaikan suasana hatinya dan berkata dengan tenang, Tuan Muda Ye. Dendam sebelumnya sudah lama dihapuskan. Ketika Yang Maha Kegelapan muncul di hadapan, Tuan Muda Ye memberi kami jalan untuk hidup. Kami akan mengingat ini dalam hati kami dan tidak berniat mempersulit Anda. Oh, Ye Lang terkekeh dengan senyum paksa. Untuk bersikap sopan, pemimpin klan bulan itu pintar. Terus terang, itu berarti licik dan cerdik. Ye Lang sudah tahu karakter pemimpin klan bulan. Itu karena dia sangat licik sehingga dia tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Itulah mengapa dia begitu mendominasi barusan. Semakin dia mendominasi semakin berhati-hati dan ketakutan pemimpin klan bulan, kan? Lalu mengapa klan bulan mengundang kita ke sini? Ye Lang bertanya tanpa alasan. Pemimpin klan bulan sedikit bingung. Sudah jelas bahwa Ye Lang dan kedua temannya serta seekor unicorn api datang tanpa diundang. Bagaimana bisa menjadi dia yang mengundangnya ke sini? Dia tidak ragu dan langsung mengatakan intinya. Saya tahu urusan pribadi antara Tuan Ye dan putri saya dengan sangat baik. Saya tidak keberatan dan bahkan berpikir bahwa mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Hanya saja Tianyin selalu dicintai oleh para leluhur di klan bulan dan merupakan penerus yang ditunjuk untuk posisi tertinggi. Jika Tianyin ingin menikahi, sebagai seorang ayah tidak punya hak suara, kita harus mendapatkan persetujuan dari leluhur kita. Tetapi leluhur tua sepertinya berniat menikahkan Tianyin dengan Kaisar Gagak Emas. Satu-satunya putra dari Golden Crow Supreme dari Istana Abadi Huangzu. Inilah yang dimaksud leluhur kami sebagai seorang ayah saya tidak punya hak untuk mengubahnya. Ye Lang mengangguk perlahan dan melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa sekarang konflik antara kita sudah hilang sekarang telah berubah menjadi konflik antara aku dan leluhur klan bulanmu. Ini karena leluhur klan bulanmu tidak setuju aku bersama Tianyin, jadi aku bisa mengambil tindakan terhadap leluhur klan bulan, atau dengan kata lain, menggunakan kekuatan Istana Kekaisaran Xuan Yu untuk menghadapi Istana Abadi Huangzu. Pada akhirnya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, leluhur klan bulan pasti akan terluka parah. Saat itu, kau, pemimpin klan bulan yang tidak layak, mungkin dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dan sepenuhnya mendominasi klan bulan. Dia dikatakan sebagai patriark dari klan bulan. Tetapi bagaimana bisa ayah Yue Tianyin memiliki kekuatan untuk membuat keputusan jika sesuatu yang besar terjadi? Bukankah semuanya diputuskan oleh leluhur kita? Pemimpin klan bulan hanyalah orang yang bertanggung jawab di permukaan, tetapi pada kenyataannya dia hanyalah boneka. Lebih terus terang lagi, pemimpin klan bulan adalah kaisar, tetapi leluhur klan bulan adalah Zifoy Imperator Emerit. Atau hubungan antara pangeran dan kaisar. Selama leluhur masih hidup, pemimpin klan bulan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan. Terlebih lagi, hubungan darah antara kepala klan bulan dan leluhur sudah lama tipis. Dan tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali. Meri Ye memang pintar. Pemimpin klan bulan mengangguk dengan tenang. Setelah dia duduk, dia melirik istrinya dan berkata, lihat tehnya. Setelah Ye Lang dia melanjutkan perlahan, saya memang memiliki niat ini, tetapi ini juga fakta selama leluhur tidak setuju. Bahkan jika Tuan Ye dan putriku memiliki anak, leluhur dapat menggunakan hukum tertinggi untuk menghapus mereka, kan? Bahkan kenangan tentang Tianyin dan kamu selama periode ini dapat dihapus. Leluhur klan bulan bukannya tidak mampu melakukan hal seperti itu. Lagi pula, dia bahkan dapat merebut tubuh suci tertinggi dan membunuh saudara-saudara yang selamat dari malapetaka bersamanya. Di klan bulan, beberapa masalah besar selalu diputuskan oleh leluhur klan bulan. Misalnya, membuat musuh dengan suku batu. Rampas tubuh suci tertinggi Si Hao. Jika tidak ada petunjuk dari leluhur klan bulan. Jika leluhur klan bulan tidak bertindak. Siapa di antara klan bulan yang memiliki kemampuan untuk kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan sama saja dengan kaum radikal kotor itu? Xiao Wu duduk di sebelah Ye Lan sambil bergumam pelan. Ye Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda, setidaknya leluhur klan bulan lebih kuat dari 3 raksasa roh. Dia telah berjalan lebih dari 10.000 mil di jalan menuju supremasi. Dia adalah eksistensi dari era yang sama dengan Gagak Emas Agung dari Istana Abadi Alam Semesta Kuning. Kami mengobrol tentang beberapa masalah keluarga. Pemimpin klan bulan berkata dengan ramah, saya sudah memberitahu Anda semua yang perlu Anda sampaikan kepada Tuan Ye. Adapun apa yang harus dilakukan, itu terserah Anda. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat memilih rumah kuno manapun di klan bulan untuk ditinggal. Anda hanya perlu pergi sebelum leluhur kembali. Pemimpin klan bulan sangat ramah kepada Ye Lang. Aku telah menyaksikan kekuatan kegelapan tertinggi dan mendengar tentang kekuatan es tertinggi. Dia tidak berniat mempertaruhkan nyawanya untuk Yue Wuhen. Bagaimanapun, putrinya tidak berada di bawah kendalinya. Akan lebih baik jika kita bisa menggunakan kekuatan Ye Lang untuk menggulingkan leluhur klan bulan. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak akan menderita kerugian apa, hanya beberapa kata yang baik. Selama bertahun-tahun, bukankah dia sudah cukup banyak mengucapkan kata-kata sanjungan di depan leluhur klan bulan? Di atas domain para dewa berkumpul dengan saat ini di atas area inti klan bulan. Suara Taoisme tertinggi yang luar biasa meledak.
Xiao Wu ketakutan dan berdiri sambil menatap marah pemimpin klan bulan dan berkata dengan marah. Baiklah, pemimpin klan bulan, sampai sekarang, ternyata kita hanya menunggu bala bantuan. Apakah Anda menunggu leluhur klan bulan kembali sebelum menyerang kami? Bab 1736 Perpisahan dengan Roh Raksasa Agung. Ini bukanlah aura leluhur klan bulan tidak hanya memiliki satu supreme. Yelan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan leluhur klan bulan. Pada saat itu dia mewakili wajah istana kekaisaran Xuan Yu. Tentu saja. Statusnya tidak jauh lebih rendah dari leluhur klan bulan. Namun pada saat yang mendalam di area inti klan bulan, sebenarnya ada semburan aura tertinggi. Anda harus tahu bahwa klan bulan hanya memiliki satu makhluk tertinggi bagi dunia luar. Siapa yang bisa menyangka bahwa klan bulan sebenarnya memiliki sesuatu untuk disembunyikan? Pemimpin klan bulan terkekeh dan berkata, jangan panik. Semuanya, ini adalah leluhur langsung dari klan bulan. Dia baru saja menembus alam tertinggi, dan usianya kurang dari 100. 000 tahun. Dia telah memperkuat alamnya, jadi dia tidak pernah muncul di luar. Dewa wilayah klan bulan. Cepat berkumpul. Jauh di dalam klan bulan suara panggilan itu dipenuhi dengan urgensi dan desakan. Pemimpin klan bulan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dan berkata dengan gugup tuanya, Anda bebas untuk masuk dan keluar dari area inti klan bulan. Leluhur sangat cemas, saya khawatir ada sesuatu yang tidak beres, saya perlu permisi sebentar. Tanpa menunggu pemimpin klan bulan pergi. Langit yang menyelimuti desa inti klan bulan seperti sutra dan retakan terkoyak dari tengah dengan kekerasan. Dua tangan ilahi besar dengan ganas merobek retakan itu. Tabrakan. Cahaya bulan memudar dan di tempatnya muncul dewa raksasa yang diselimuti cahaya. Ia keluar dari celah itu dan muncul tinggi di atas desa inti klan bulan. Konon para gadis klan bulan semuanya sangat cantik, berperilaku baik, dan tahu bagaimana melayani orang lain. Setelah pelatihan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, inilah saatnya bagi mereka untuk menikmati diri mereka sendiri. Mata roh raksasa tertinggi spiritas yang sebesar matahari terus-menerus mencari di antara desa-desa di area inti. Melihat gadis cantik dari klan bulan. Dia mengangkat tangannya tanpa mengatakan apa-apa dan menahan dewa alam dua teratai di depannya. Ketua, selamatkan, leluhur. Selamatkan aku. Dewi wilayah dari klan bulan meratap dan meminta tolong. Begitu pemimpin klan bulan muncul. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, ketiga Supreme Radikal, termasuk Supreme Roh Raksasa, melihat matriark klan bulan. Ibu Yue Tianyin yang cantik di sampingnya tanpa berpikir panjang mereka langsung menggunakan hukum tertinggi untuk menekannya. Dan kemudian membawa matriark klan bulan ke pihak mereka. Raksasa, kau begitu keterlaluan. Meskipun wanita dari klan bulan saya agak istimewa dan bermanfaat untuk kultivasi. Klan bulan saya memiliki penguasa tertinggi yang bertanggung jawab dan Anda tidak dapat memanipulasi mereka sesuka hati. Bahkan jika Anda adalah istana kekaisaran Xuan Yu, Anda tidak memiliki kemampuan untuk memilih kuali secara acak dari klan Yue saya. Jauh di area inti klan bulan, seorang pria parubaya berpenampilan serius menginjak cahaya pelangi dan menempuh ribuan mil dalam sekejap ke langit di atas desa inti. Dia bertarung 1 lawan 3 menghadapi 3 pemimpin tertinggi dari fraksi radikal dan berdebat dengan alasan. Yue Zun tidak ada di klan Yuanda, hanyalah Rong Dao Supreme. Apakah Anda memenuhi syarat untuk berteriak di depan kami bertiga? Roh raksasa tertinggi sama sekali tidak menganggap serius Rong Dao tertinggi di depannya. Dulu, dia adalah pemimpin tertinggi yang radikal dari istana kekaisaran Xuan Yu. Ada sistem yang berlaku. Mereka tentu saja tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Tapi sekarang ada kesalahan dalam membunuh Yelang. Meskipun area terlarang yang ditekan oleh leluhur pedang telah dihancurkan, leluhur pedang juga telah jatuh. Tapi siapa yang tahu jika Master Pedang telah meninggalkan rencana untuk makhluk yang begitu agung, akan sangat mudah baginya untuk melindungi beberapa kultivator dari dunia Xuan Huang. Begitu Yelang kembali ke istana kekaisaran Xuan Yu. Mereka akan dikeluarkan dari istana kekaisaran Xuan Yu. Kamu bahkan mungkin akan dicari. Jika kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawamu sendiri, mengapa kamu peduli dengan gaya kerjamu? Di dunia Xuan Huang, selalu dikatakan bahwa gadis-gadis cantik dari klan bulan semuanya adalah kuali tingkat atas untuk kultivasi ganda. Sekarang Yue Zun tidak ada di klannya, bagaimana mungkin Rong Dao Supreme menghentikan keinginan mereka? Lepaskan dewa wilayah klan bulanku, jika tidak, aku, penguasa bulan. Tidak akan mengampunimu bahkan jika itu membutuhkan seluruh hidupku. Rong Dao Supreme dari klan bulan berteriak dengan marah dan mengancam. Mencari kematian. Supreme Giant Spirit mendengus dingin dan ada raungan seperti guntur, awan-awan menyembur kembali, dan guntur dahsyat yang kacau bergulung masuk. Dia mengangkat tangannya, menggenggam Chaos Divine Thunder, dan memadatkan guntur menjadi tombak. Di ujung tombak, ular petir berterbangan dan bergerak. Itu dilemparkan dengan keras ke arah master tertinggi Rong Dao dari klan bulan. Swos! Naga petir terbang kemana-mana dan tombak menghancurkan kehampaan. Itu secara akurat mengenai dada master tertinggi Fusion Dao dari klan bulan dan menembus langsung tubuh Taoisnya. Yang terakhir jatuh dari ketinggian tinggi sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Napas menjadi semakin lemah. Kupikir klan bulan memiliki semacam kartu truf. Ada rumor bahwa hanya ada satu yang tertinggi, tapi ternyata ada yang tertinggi yang tersembunyi. Aku tidak menyangka bahwa kartu truf tersembunyi kalian sebenarnya adalah sampah yang telah mengintegrasikan Dao Agung Pedang. Mata raksasa tertinggi itu penuh dengan penghinaan. Memang Maha Guru Dao Pedang Rong Dao.
berfokus pada pembunuhan dan jauh lebih kuat daripada guru lainnya. Hampir setara dengan makhluk tertinggi yang dapat menciptakan hukum tertingginya sendiri. Namun sekarang, leluhur pedang telah jatuh dan jalan agung pedang telah menghilang. Guru tertinggi klan bulan dari Tao of Fusion menderita trauma hebat dan tidak dapat dipulihkan. Dibandingkan dengan Rong Dao Supreme biasa, mereka lebih lemah. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan makhluk tertinggi yang menciptakan hukum tertinggi mereka sendiri ini? Suami, Ibu Yue Tianyin yang cantik ditahan oleh raksasa tertinggi. Dia tampak bersemangat dan mengangkat tangannya ke arah pemimpin klan bulan. Namun kekuatan domain hukumnya sama sekali tidak mampu menembus blokade hukum tertinggi. Aku hanya bisa menunggu dalam diam. Menunggu Nyonya klan bulan menjadi kuali untuk kultivasi ganda dari roh raksasa agung. Karena klan bulanmu tidak memiliki dendam terhadap kami, mari kita akhiri masalah ini di sini. Jika kamu terus melecehkan kami, jangan salahkan kami karena raksasa agung itu memperingatkan dengan dingin. Puluhan dewi bulan wanita cantik telah ditahan. Dia tidak menganggap serius pria dari klan bulan dan ingin pergi dengan angkuh. Para putra kebanggaan klan bulan semuanya sangat marah. Namun sayangnya, bahkan leluhur pun dengan mudah dikalahkan oleh pihak lain. Dengan bantuan mereka, bahkan jika keduanya binasa bersama sekalipun, mereka tidak akan bisa menyakiti pihak lain sedikit pun. Berjalan. The Supreme Giant Spirit tidak mau membuang waktu di sini. Dia memiliki banyak hal bagus dan berencana untuk mengumpulkannya. Kemudian dia akan sepenuhnya menyembunyikan dirinya dan tidak pernah muncul lagi di dunia Xuan Huang. Kenapa kamu pergi? Kamu bahkan berani menculik ibu mertuaku yang cantik. Apakah kamu terlalu bangga pada dirimu sendiri? Supreme Giant Spiritor, apa menurutmu Yelang tidak bisa mengangkat pisau? Yelang berjalan keluar dari rumah kuno dengan santai. Seekor unicorn merah menyala merayap di bahunya. Dengan senyum di matanya, dia menatap tiga sesepuh roh raksasa yang bertemu lagi dan mencibir. Ketika kita berada di area terlarang, saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan kalian bertiga. Saya tidak menyangka bahwa begitu kita meninggalkan area terlarang, kalian tidak sabar untuk bergegas ke ujung moncong senjata. Itu kamu. Yelang, kenapa kamu di sini? Ketika tiga raksasa tertinggi melihat Yelang, mereka merasa nyeri. Ada sedikit kepanikan di mata mereka, dan bahkan bisa dikatakan itu adalah ketakutan. Mereka telah melihat penyimpangan Yelang. Dia pernah mengejar master jahat dari area terlarang dan membantainya dengan semena-mena. Meskipun mereka adalah yang tertinggi, mereka masih sedikit lebih lemah dari 10 raja jahat. Pertempuran melawan Yelang. Saya khawatir kita akan lebih banyak kehilangan daripada bab 1737 bunuh yang tertinggi. Apa kalian tidak tahu bahwa kalian tiga bawang busuk telah mengincar ibu mertuaku yang cantik? Aku sengaja di sini, menunggu kalian jatuh ke dalam perangkapku, kan? Yelang menamparkan Xiao Wu yang ingin menariknya pergi dan memutar matanya dengan kesal. Hentikan. Sebelumnya di area terlarang, membunuh seorang raja iblis bisa mendapatkan setidaknya puluhan miliar nilai penjahat Tianming Xuan Huang. Dia tentu tidak akan membuang waktu berharganya untuk tiga bawang busuk ini. Tapi sekarang mereka semua telah melarikan diri dari area terlarang. Tentu saja, sudah waktunya untuk menyelesaikan kebencian antara dia dan ketiga bawang busuk ini. Merie. Para patriark klan bulan. Termasuk Rong Dao Supreme dari klan bulan semua memandang Yelang dengan terkejut. Beberapa orang bingung tentang situasinya. Mereka tidak mengerti mengapa Yelang, yang berada di alam langit berani melompat-lompat di depan roh raksasa agung. Mungkinkah Yelang ditemani oleh pemimpin tertinggi faksi konservatif? Atau mungkin itu adalah kegelapan tertinggi dan es tertinggi yang mengintai di dekatnya? Jika tidak, mereka benar-benar tidak mengerti mengapa ketiga makhluk tertinggi itu menunjukkan rasa takut di mata mereka saat menghadapi Yelang. Tidak ada tanda-tanda Feiyan dan yang lainnya. Ada makhluk tertinggi radikal yang berkomunikasi dengan makhluk tertinggi raksasa. Baru saja saya sudah menjelajahi kehampaan di sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda Feiyan Xinglian dan tiga lainnya. Penahanan. Dewa Roh Raksasa Agung mengangkat tangannya dan menggunakan hukum tertinggi untuk membungkus lapisan penghalang di sekitar area inti klan bulan. Mengisolasi dari penyelidikan makhluk surgawi di Istana Kekaisaran Xuan Yu. Setelah melakukan semua ini, dia memandang Yelang dan berkata dengan senyum ganas, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya, tidak ada pintu ke neraka tetapi kamu menerobos masuk. Jika kamu bersembunyi di rumah kuno klan bulan, mungkin kami tidak akan bisa menemukan jejakmu tetapi kamu jatuh ke dalam perangkap kami. Yelang, leluhur pedang sudah mati. Dan Dao Pedang telah padam, kamu mampu memobilisasi kehendak leluhur pedang untuk mengalahkan guru jahat sekarang setelah leluhur pedang telah jatuhkan kekuatan, siapa yang dapat kamu pinjam untuk melawan Yang Maha Kuasa? Kamu benar-benar berpikir bahwa meminjam kekuatan Dao Zu adalah kekuatanmu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkan Yang Maha Kuasa dengan alam langit? Supreme Giant menunjukkan ekstasi di wajahnya. Mereka semua merasa bahwa mulai sekarang, Yelang akan memburu mereka. Akan dikeluarkan dari Istana Kekaisaran Xuan Yu. Siapa sangka Yelang akan muncul lagi ketika mereka berencana untuk melarikan diri. Musuh sering bertemu di jalan sempit. Mereka seperti anjing yang kehilangan rumah dan awalnya berencana untuk melarikan diri jauh dari Xuan Huang. Tinggalkan semua kekhawatiran. Masih tidak berani membunuh Yelang. Memang benar bahwa mereka takut pada Yelang. Tetapi yang sebenarnya mereka takutkan adalah Yelang dapat memobilisasi kehendak leluhur pedang. Sekarang leluhur pedang bersama dengan area terlarang telah musnah bersama dengan leluhur jahat. Jalan pedang yang agung sudah padam. Pemimpin tertinggi klan bulan yang telah menyatukan Great Dao of the Sword mengalami penurunan kekuatan lebih dari 90.
Situasi Yelang tidak jauh lebih baik. Tanpa pendekar pedang, kenapa mereka harus takut pada Yelang? Mati. Raksasa agung memegang tombak petir di tangannya seperti dewa. Menurunkan hukuman ilahi. Dia melemparkan tombak petir ke arah kepala Yelang. Busur petir bergerak ditembakkan keluar. Dikelilingi oleh hukum tertinggi. Sedikit kekuatan yang melekat pada tombak petir saja sudah cukup untuk menghancurkan bintang dan wilayah. Beraninya kau menyentuh. Yelang menatap Chaos Thunder yang bergulung dan bertanya dengan dingin. Di awan petir tebal yang menghalangi matahari, Chaos Divine Thunder bergetar seluruhnya ketika mendengar suara familiar ini. Ketika dia melihat dari dekat, dia melihat bahwa itu adalah Yelang. Dan dia bahkan lebih ketakutan setengah mati. Oh tidak. Hal-hal kotor itu menarget Chaos Divine Thunder bahkan tidak berpikir dua kali. Naga itu mengayunkan ekornya dan meledak dengan cepat. Jangan pernah berani muncul lagi. Kakak laki-laki, guntur ilahi Zixiao yang dia panggil sebelumnya dihancurkan oleh Yelang. Terlebih lagi. Betapa anehnya, kamu, seseorang di alam langit. Benar-benar dapat menakut-nakuti kesengsaraan guntur, sungguh aneh. Ketika roh raksasa agung melihat tombak petir menghilang bersama ledakan guntur ilahi kekacauan, dia tidak marah. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan keras sambil mengaguminya. Dua tangan dewa raksasa muncul di kiri dan kanan Yelang. Deretan rumah kuno klan bulan meledak menjadi cahaya kabur. Untuk melawan tangan raksasa dari raksasa tertinggi. Namun rumah-rumah kuno ini dulunya adalah tempat tinggal makhluk tertinggi yang jatuh dari klan bulan. Makhluk tertinggi itu sudah jatuh. Bagaimana mungkin aura mereka yang tersisa dapat bersaing dengan makhluk tertinggi raksasa yang benar-benar menciptakan hukum tertinggi miliknya sendiri? Bang bang bang. Rumah-rumah kuno meledak satu demi satu. Hati pemimpin klan bulan berdarah. Ini adalah harta terbesar klan bulan dan warisan klan. Sekarang semuanya hancur di tangan raksasa agung. Kedua tangan raksasa dewa itu seperti jaring pukat. Menyatukan tangan mereka dan menamparkan ke arah Yelang. Aku ingin menumbuknya menjadi daging cincang. Yelang tidak takut bahaya. Dia menatap Yelang. Mengharapkannya untuk mengambil dia tidak tahu kartu truf Yelang. Tapi sejak mereka bertemu, Yelang tidak pernah menderita kerugian apapun. Belum lagi adegan yang begitu percaya diri. Swish. Tapi Yelang mengeluarkan pedang pembunuh Zun dari ruang sistem dan menusukkannya ke tanah. Snap. Tanah klan bulan runtuh dalam sekejap. Di bahunya, anak unicorn merah menyala seperti binatang perang yang mengikuti. Melambung ke udara dan melayang di atas kepala Yelang dengan dua sayap berdaging terentang mengepak terus-menerus terlihat sangat menggemaskan. Bas bas bas. Pedang pembasmian bergerak dari tubuh anak kilin ke jalur pedang kepunahan. Dan terus-menerus mengeluarkan suara berdengung. Yelang tidak ragu sama sekali dan tidak berniat untuk menahan diri. Dulu. Di area terlarang dia mampu melukai parah Raja Iblis ke-7 dengan jejak kehendak leluhur pedang. Sebagian besar alasannya adalah karena Raja Iblis ke-7 telah terluka parah sebelumnya. Jika tidak, jejak kehendak leluhur pedang. Namun sulit untuk membunuh guru jahat itu. Dihadapkan dengan tiga penguasa tertinggi radikal termasuk Giant Spirit Supreme, dia memilih seorang penguasa tertinggi yang telah menapaki jalan tertinggi miliknya sendiri dari jalan daging. Kehendak leluhur pedang 6 benang meledak dengan kekuatan penuh. Zantian. Yelang menghunus pedang penghancur agung dari tanah dan menebas ke arah yang maha kuasa. Seberkas warna putih, mempesona dan menarik perhatian melesat dengan cepat. Bang bang. Dua tangan raksasa dewa yang datang dari kiri dan kanan hancur berkeping-keping begitu bertabrakan dengan pedang pemusnahan. Pedang pembantai surga yang membawa kehendak leluhur pedang 6 benang. Itu berubah menjadi cahaya pelangi yang tak terhentikan dan bergegas menuju yang maha kuasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bang! Seberkas sutra putih melewati tubuh radikal itu. Yang maha tinggi berdiri di sana dengan takjub, pupilnya masih berputar cepat. Tiba-tiba, suara renyah terdengar dari tubuh yang maha tinggi. Dan kelainan pertama kali muncul di pupil. Ada urat-urat merah padat yang muncul di matanya. Segera setelah itu retak yang tak terhitung jumlahnya. Seperti cahaya matahari menembus kemana-mana dan keluar dari tubuh besar Tao tertinggi. Seorang tertinggi radikal yang menciptakan hukum tertinggi sendiri di depan yang tertinggi raksasa dan inti jenius dari klan bulan. Celah-celah itu terus-menerus diisi dan pada akhirnya tidak mungkin membentuk tubuh Taois yang lengkap. Mulai membubarkan diri. Bagian tubuh yang berbeda menjadi lebih kecil saat mereka semakin menjauh satu sama lain. Di akhir, makhluk tertinggi radikal besar berubah menjadi tumpukan reruntuhan di kehampaan. Berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak saat angin bertiup. Ketika Yue Tianyin, ibu cantik yang dipenjara di samping roh raksasa tertinggi melihat adegan ini, ekspresinya berubah lagi dan lagi. Yelang, benar-benar bisa membunuh yang tertinggi. Tuan Yeyu sebenarnya bisa membunuh makhluk tertinggi. Menantu saya benar-benar dapat membunuh Supreme. Bab 1738 membunuh satu lagi. Tidak peduli seberapa besar Ibu Yue Tianyin yang cantik percaya bahwa Yelang adalah monster, dia tidak pernah berani membayangkan bahwa orang ini benar-benar dapat mengalahkan yang maha kuasa dengan tubuhnya di alam langit. Ini hanyalah sebuah fantasi. Namun sekarang hal luar biasa ini terjadi tepat di depan matanya. Itu membuatnya pusing dan sulit untuk diterima. Bagaimana bisa dia membalaskan dendam putranya terhadap orang aneh seperti itu? Bagaimana mungkin dia bisa ikut campur dengan monster seperti ini yang memiliki perasaan terhadap putrinya?
Ye Lang bahkan bisa membunuh para Supreme, jadi mengapa dia tidak bisa membunuhnya? Bukan hanya Ibu Yue Tianyin. Tetapi semua orang dari klan bulan yang hadir terkejut tak bisa berkata-kata oleh pedang Ye Lang. Bahkan Ye Lan dan Xiao Wu sedikit terkejut. Tiba-tiba setelah kematian leluhur pedang, Ye Lang masih mampu memobilisasi asal-usul pedang. Semuanya berkat anak unicorn. Adalah keberadaan binatang Taois asli ini. Inilah mengapa Ye Lang tidak terpengaruh oleh kematian leluhur pedang. Itu anak unicorn bunuh dia. Apa visi dari Supreme Giant? Dalam sekejap, saya menyadari sifat luar biasa dari anak Kirin. Kemungkinan besar itu adalah makhluk Taois asli yang legendaris. Dia menyerah untuk membunuh Ye Lang dan beralih ke anak Kirin dengan maksud untuk memotong anggota tubuh Ye Lang. Ayah. Anak unicorn itu mengeluarkan tangisan renyah menyadari bahwa bahaya akan datang. Cahaya putih menyilaukan di sekelilingnya mulai bersinar. Tidak hanya menempel pada tubuh Ye Lang, tetapi bahkan mulai terpancar ke arah master tertinggi Rongdao dari klan bulan. Saat dia bersentuhan dengan cahaya putih itu, Rongdao Supreme dari klan bulan, aku merasakan energi yang tak tertandingi meledak dari lubuk hatiku yang paling dalam. Guru tertinggi dari klan bulan ini dalam Dao of Fusion sedang mengintegrasikan Dao pedang yang agung. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang jalan pedang yang agung, semakin kuat kekuatan seseorang. Anak Kilin itu sendiri terlahir dari asal-usul Great Way of Sword. Untuk guru tertinggi klan bulan dari Rongdao setara dengan dapat memobilisasi dharma tertinggi dari sungai dan danau untuk memobilisasinya dari lautan. Kekuatan melonjak. Giantio pantas mati. Rongdao Supreme dari klan bulan meraung dan mengeluarkan pisau gila berwarna merah darah. Dengan satu tebasan pedang, ruang itu hancur berkeping. Cahaya bilah berwarna darah berubah menjadi bayangan bilah tak berujung yang menghujani langit. Dia menyerang titik-titik vital raksasa agung dengan gila. Seperti jaring penangkap ikan, itu mengepung Supreme Giant. Bahkan seseorang sekuat Supreme Giant Spirit ketika tiba-tiba disergap oleh Supreme Rongdao. Menunjukkan ketakutan di wajahnya dan mencoba melawan dengan tergesa-gesa. Raungan tabrakan hukum tertinggi terus terdengar di desa inti klan bulan. Rumah-rumah kuno runtuh dan para jenius klan bulan terguncang dan meledak menjadi kabut berdarah di tempat. Ye Lang yang awalnya berada di pusat badai tiba-tiba menjadi pengamat yang menyaksikan kegembiraan dari pinggir lapangan. Bisakah kita masih bermain seperti ini? Ye Lang sedikit tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa anak Kilin benar-benar dapat membantu master tertinggi Fusion Dao dari klan bulan menemukan asal dari Great Dao of the Sword. Sejak kematian leluhur pedang, hanya 1/10 dari kekuatan praktisi pedang ini yang tersisa. Dengan adanya anak-anak Kilin di sekitar, tidak hanya kekuatan para pembudidaya pedang ini tidak akan menurun, tetapi mereka justru akan meningkat. Dalam kasus ini, bukankah anak Kilin ini penguat kekuatan tempur untuk semua kultivator pedang? Kita memiliki anak Kilin, binatang Taois asli. Di tangan kita. Bagi para kultivator pedang di depan Ye Lang, bukankah ini seperti hidup mereka sedang ditahan? Aku meremehkanmu sebelumnya, kau melakukan pekerjaan yang hebat. Ye Lang menepuk kepala anak Kilin, dan memikirkan celotehnya yang sering. Dia berdiskusi dengannya, kamu selalu mengoceh, jadi aku akan memanggilmu gendut mulai sekarang. Bodoh. Pergi. Ye Lang berteriak terbang ke udara dan bergegas menuju radikal tertinggi terakhir. Pedang penghancur tertinggi ditarik keluar dan seberkas cahaya putih mengenai Supreme wanita yang menawan. Yang terakhir terkena dan terperangkap dalam kehampaan oleh cahaya pedang. Tubuh aslinya jatuh dan terbang mundur terus-menerus. Desa inti dari seluruh klan bulan terbagi di tengah. Ye Langi sebelumnya ditipu oleh meteor dan roh raksasa. Makhluk tertinggi itu ingin berbicara lagi, tetapi Ye Lang tidak berniat untuk memperhatikannya. Dalam satu tarikan napas, pedang penghancur diayunkan puluhan juta kali. Bayangan pedang yang luar biasa mengumpulkan esensi dari Dao Agung pedang menutupi langit dan matahari serta menyelimuti wanita agung itu. Bersikap lembut dan perhatian kepada wanita. Orang-orang yang Ye Lang pedulikan selalu adalah wanita-wanitanya. Adapun orang lain, di matanya, mereka dibagi menjadi mereka yang ingin dia bunuh dan mereka yang tidak ingin dia bunuh. Ye Lang, kau mendorongku sampai mati. Supreme wanita itu menggunakan seluruh kekuatannya dan tampak sangat malu ketika dia muncul dari bayangan pedang. Semua pakaian di tubuhnya robek. Area kulit putih salju yang luas terbuka ke udara. Rambutnya beterbangan dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan banyak sekali bekas luka berdarah akibat pisau. Bahkan jika seseorang adalah makhluk tertinggi, dia tidak bisa langsung menghapus bekas luka yang mengandung esensi dari jalan pedang yang agung. Masuki mimpi. Yang tertinggi wanita terkekeh pelan. Dia adalah hukum tertinggi yang dia ciptakan dari Avenue of Dreams. Mampu menarik musuh ke dalam mimpi. Dalam mimpi dia seperti harimau bersayap dan ikan di air. Dalam mimpinya, musuh tidak hanya harus menanggung siksaan mental, tetapi juga harus waspada terhadap gerakan membunuhnya yang tidak terduga. Oh tidak, Ye Lang tertangkap. Melihat Ye Lang yang dulunya tegas dan kejam tergantung di udara seperti tunggul pohon, Ye Lang langsung ketakutan. Ini adalah Dream Supreme radikal yang dapat secara paksa menarik musuh ke dalam mimpi. Sekali saja Anda tidak siap dan tertarik ke dalam mimpi olehnya, bahkan mereka yang telah berjalan lebih dari 10.000 mil di jalan menuju Supreme akan sakit kepala. Ye Lang, bangun.
Xiao Wu berada, tapi Yelang yang melayang di udara tidak berniat untuk memperhatikan sama sekali. Aku sudah memberimu kesempatan kepada Moon Klana untuk bertahan hidup, tetapi kamu memilih untuk tidak pergi dan mengambil risiko. Supreme Giant Spirit melihat Yelang diseret ke dalam mimpi oleh sesama Taoisnya. Menatap Supreme dari klan bulan dan mengejeknya, begitu Yelang mati, tanpa dukungan dari Origin Dao Beast, apakah kekuatan bertarungmu akan tetap sekuat sekarang? Begitu Yelang mati, kamu akan mati, dan seluruh klan bulan akan hancur. Bahkan jika Yue Zun kembali, kami sudah akan menyembunyikan diri pada saat itu dan Liang Qi tidak akan dapat menemukan kami. Long Dao Supreme dari Moon Clan mengerutkan kening dan pada saat kritis, dia memadatkan hukum tertinggi dan menebas Yelang. Itu bukanlah gerakan membunuh, tetapi sebuah upaya untuk membangunkan Yelang dengan asal mula jalan pedang yang agung. Sayangnya, ketika cahaya pedang hendak menyentuh Yelang, Meng Zizun, yang tidak jauh dari Yelang, memadamkannya dengan menjentikkan jarinya. Siapapun yang memasuki mimpiku dan tidak berjalan 10.000 mil di jalan menuju supremasi pasti akan mati. Supreme Meng memandang Supreme Klan Bulan dengan tatapan menghina. Begitu aku mengatakan ini, aku merasakan sakit yang tiba-tiba di dadaku. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa ujung pedang pemusnahan telah menembus dadanya. Kamu tidak bermimpi. Meng Zizun berbalik dengan heran, menatap Yelang dengan senyum jahat dan mulia di wajahnya. Dan berkata dengan tidak percaya, kamu hanyalah alam Changqiong, peduli seberapa jahat dirimu, bagaimana bisa jiwamu lolos dari tarikan mimpi. Mereka sudah mati, kenapa bertanya begitu banyak pertanyaan? Pedang penghancur Yelang berputar. Asal mula dari jalan pedang hebat yang melekat pada bilahnya terus menggerogoti vitalitas Meng Zizun. Jalannya menuju supremasi hancur berantakan. Hukum tertinggi miliknya memudar. Pada akhirnya seseorang hanya bisa ditinggalkan dengan penyesalan dan keengganan yang tak berujung. Menghilang ke dalam kehampaan bahkan tidak meninggalkan abu. Bab 1739 Kegunaan Ajaib dari Anak Kirin. Kenapa kamu berpura-pura begitu sombong di depanku? Yelang mengayunkan pedang pembunuh Zun dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kampanye saat jeda babak pertama. Penjahat itu mati karena dia terlalu banyak bicara. Radical Dream Supreme memiliki hampir semua debuff ini. Dia adalah contoh utama penjahat umpan meriam. Bahkan jika kamu semulia Supreme, kamu hanya bisa digunakan sebagai batu loncatan bagi orang lain. Setelah membunuh makhluk tertinggi lainnya, Yelang penuh dengan semangat dan momentum. Dia melirik ke arah Moon Clan Supreme, tetapi tidak berniat untuk membantunya. Keduanya berkelahi dengan damai dan dia tidak punya niat untuk campur tangan. Ini penawaran yang bagus, tapi aku bisa meneriakinya. Yelang jatuh ke tanah dan Xiao Wu dan Yelan segera mengelilinginya. Asking why ini terjadi? Itu adalah impian radikal Supreme sebelumnya. Kedua Supremation Lian dan Fei Yan tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka karena mereka takut akan terseret ke dalam mimpi olehnya. Di seluruh istana Kekaisaran Xuan Yu, hukum tertinggi dari Supreme Meng adalah yang paling sulit dan penuh duri. Mengapa tidak terpengaruh sama sekali ketika menyangkut dirimu? Yelang mengepalkan tinjunya dan meletakkannya di mulutnya. Dia terbatuk keringat. Melihat sekeliling dan berkata ini mungkin karena ketabahan hati Tao. Dia juga tidak dapat menemukan alasannya. Aku tidak bisa memberitahu Yelan dan Xiao Wu bahwa aku tahu Yue Tianyin sedang berlatih. Dia tahu bahwa Yue Tianyin telah memahami jalan agung roda keberuntungan, jadi dia mengeluarkan sejumlah besar poin penjahat Tianming Xuanhuang untuk memahami asal-usul jalan agung roda keberuntungan. Siang dan malam,